khusus judul ngopi yang ke-10. Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu dari Hindia yang berjudul Membasuh, yang biasa dinyanyikan oleh band Hindia dengan Rara Sekar. Judul Rara Sekarnya malah saya nyanyikan juga. Anjay, Sekar mania cuy. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku, seorang telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Sempatkan pulang ke beranda tuh mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan mana hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk
ampuni untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan mana hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan mana hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan mana hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Top banget lagu ini dari Hindia. Keren banget, saya suka lagu ini. Ini cocok diputar di lagunya Watchdog. Itu kalau nggak salah tentang sebuah hotel yang ngambil air milik masyarakat sekitar. Jadi sumur masyarakat ini jadi kering karena hotel ini mengambil air masyarakat yang ada di sekitar untuk kepentingan hotel itu sendiri, kepentingan bisnis hotel itu sendiri. Jadi lagu ini kayaknya cocok buat diputar di jeda ngopi yang ke-10 kali ini. Saya awali dan saya gitaran sendiri, saya nyanyi sendiri. Itu sebelumnya terima kasih buat teman-teman, selamat mendengarkan. Kenapa lagu ini? Soalnya lagu ini tuh guys bisa mendeskripsikan sebuah lukisan fenomena lukisan lagi cuy fenomena yang ada di fenomena ekonomi ya, itu sangat mirip banget sama lagu ini. Jadi sumur ini sumur ini tuh kering gitu ya. Jadi sumber rezeki itu ada dikuasai oleh segelintir orang, dan itu bisa diibaratkan ya seperti hotel ini. Jadi golongan-golongan yang kuat di dalam ekonomi negara kita itu menguasai sumber-sumber ekonomi gitu ya. Jadi mereka yang menyebabkan salah satu sebab utama ya kenapa sumur-sumur warga masyarakat sekitar ini kering, kenapa sumber-sumber air ini bisa diibaratkan rezeki ya. Kenapa rezeki nanti akan saya bahas setelah ini, kenapa rezeki masyarakat yang berada di kelas yang biasa, yang awam ini kok kering gitu kan. Karena memang sumber itu hanya bisa diakses, hanya bisa sudah karena teknologi hotel ini memiliki teknologi yang tinggi, dia memiliki akses yang lebih gitu kan. Jadinya sumur-sumur warga di sekitar akhirnya mati, mampet gitu ya, nggak keluar. Walhasil ya seperti ini juga yang terjadi di negara ini. Jadi yang berada di pusat-pusat kekuasaan, ketika mereka sudah memiliki akses dan mereka mengumpulkan kapital yang begitu besar, dan itu tidak berputar sampai ke masyarakat yang ada di bawah, akhirnya cuma di atas aja, muter di atas aja. Yang menikmati ya oleh rezeki ini, ya rezeki yang besar ini hanya oleh golongan kaum yang berada di atas ini gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi sumur yang mengering gitu ya. Gimana? Oke, kita lanjutkan podcastnya.
Jir, karena berisik banget ya backgroundnya, jadi saya putar lagu aslinya aja Joy buat backsound bangsat nih. Ini junior bangsat ini rame banget ini pas rekaman. Sorry guys, saya selalu mendengarkan. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Welcome back guys to my channel podcast. Kali ini saya sekarang jadi ngopi yang ke berapa ya? Jeda ngopi yang ke 10. Oke. Kita flashback dulu. Bener gak sih jeda ngopi 10? Bentar. Ya, jeda ngopi yang ke-10. Jadi kita flashback yang kemarin tuh saya bahas tentang dari isu rasial, terus ke pidahnya Pak Jokowi. Itu adalah podcast yang saya kira itu podcast yang nggak nyambung ya. Itu podcast yang spontan pada saat itu ketika di Surabaya telah terjadi huru-hara yang cukup besar dan memantik di sampai ke Papua juga. Jadi gara-gara isu rasial itu saya jadi rindu dengan sosok pemimpin seperti Gus Dur. Beliau yang bisa menjadi bapak bagi teman-teman di Papua. Dan itu jeda ngopi yang ke-9 itu adalah jeda ngopi yang tidak ada hubungannya dengan jeda ngopi yang ke-8. Saya rasa ya itu adalah jeda ngopi yang spontan karena saya merasa itu sangat perlu untuk dibahas karena dan kemudian dengan isu pemindahan ibu kota, kayaknya itu sepertinya isu yang nyambung gitu ya, bukan isu yang gak nyambung. Karena selama ini teman-teman mungkin itu pembahasan yang cukup relevan untuk diperbincangkan atau diopinikan, karena memang Indonesia itu tidak hanya sekecil Jakarta, tapi itu begitu luas, begitu besar. Akhirnya saya bahas pemindahan ibu kota itu. Saya sangat sepakat
saya buka kali itu dengan lagunya Aditya Sofyan, Kita Sudah Saatnya Melupakan Hal Yang Kecil dan Mengingat Lagi Hal Yang Lebih Besar. Jadi podcast Jeda Ngopi yang ke-10 ini mungkin saya adalah lanjutan dari Jeda Ngopi yang ke-8, di mana itu saya kupas tuntas, saya bahas tentang kegalauan Ritik Sendu. Di situ saya bahas tentang filosofis badut, apakah itu filosofis badut, bagaimana terjadi bagaimana masyarakat ini terjadi berkelas-kelas, kenapa harus ada kompetisi gitu kan. Yang saya rasa itu adalah kompetisi yang ya absurd aja bagi saya. Itu kalau misalkan kita lolos dalam kompetisi itu ya nggak apa-apa sih, ya nggak masalah. Cuma ya bagi saya pribadi itu tidak lagi relevan ya untuk maksudnya tidak relevan untuk ya mungkin itu sebagai salah satu langkah ya bagi teman-teman yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah terutama ya, untuk melakukan panjat sosial gitu. Jadi satu-satunya cara adalah dengan berkompetisi, dan dimana kompetisinya itu sebenarnya ujian-ujiannya sangat absurd. Saya sudah sempat bacakan juga puisi di situ tentang hal itu, tes semprul. anjir. Kali ini adalah Jeda Ngopi yang ke-10, dan saatnya kita mulai kembali lagi membahas tentang hal ini. Ekonomi, saya masih di sekitaran ekonomi, saya masih di sekitaran dimensi ini karena dimensi ini adalah dasar dari semua dimensi yang berseliweran di dunia ini ya. Kalau kita tidak sadar berada di dimensi fenomena apa saja yang terjadi di dimensi ini, kalau kita tidak mengerti, tidak memahami mengapa harus ada kompetisi, akhirnya teman-teman yang berada di bawah ini akhirnya bisa melakukan panjat sosial, sementara hakikat dari kemerdekaan itu sendiri, cita-cita founding father kita, bahwa sebenarnya kita tidak hanya merdeka ya dalam hal memiliki keyakinan, tapi juga bahkan kita dijamin kesejahteraannya oleh undang-undang dasar kita gitu. Jadi ketika melihat realita bahwa kesejahteraan itu hanya berada di segelintir mereka yang terpilih ya dari kompetisi tadi, akhirnya mereka itu, katakanlah saya menyebutnya mereka adalah badut baru yang seharusnya memiliki tanggung jawab lebih untuk bisa membahagiakan kalian gitu. Membahagiakan yang belum berada di kelas ekonomi seformal mereka. Saya akan bahas tentang, untuk topik kali ini saya sudah flashback dari galauan Ritik Sendu, kemudian saya bacakan puisi, kemudian saya bahas tentang filosofis badut, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu harus segera pindah ya. Saya akan buka lagi Aks FM di set saya, di mana teman-teman biasa bertanya. Di situ ada yang bertanya, kemarin ada yang bertanya dan saya sempat bahas, saya sempat jawab. Jadi ini tulisannya. Jadi di ILC ini saya jadi mengingatkan kepada teman-teman bahwa syarat utama kerja produktif itu manusia itu harus nyaman dan bahagia ketika ia bekerja ya, karena tujuan semua manusia dilahirkan ke dunia oleh Tuhan adalah untuk berbahagia. Bahkan tujuan kemerdekaan RI itu adalah kebahagiaan. Jadi
mungkin memang sebaiknya Pak Jokowi ini segera ke Kalimantan. Saya komen di YouTube ya. Kalian bisa baca di Aks FM Cibriu. Di situ saya katakan bahwa karena kalau di Jakarta Pak Jokowi ini beliau ini psikologisnya stabil ya. Stabil dibully guys. bukan 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 labil ya, beliau ini stabil dibully itu. Jadinya kasihan banget. Padahal jadi ada yang tanya kenapa kok stabil kak gitu kan, kenapa kok malah labil kak, bukannya harus beliau psikologisnya harus stabil gitu kan. saya jawab dia ya ya karena selama ini karena kalau beliau berada di Jakarta, di kota yang terlalu modern, terlalu besar dan terlalu tidak jelas pembagian tugas antara gubernur dan presiden sendiri, itu bisa seringkali terjadi ketimpangan guys, ketimpangan masyarakat tuh jadi aku kan warga Indonesia, jadi Jakarta ya Jakarta gitu, Jakarta bukan Indonesia gitu. Jadi kita perlu ingatkan lagi bahwa Indonesia itu lebih dari Jakarta gitu. Itu sesuatu yang lebih besar. Jadi sebenarnya terjadi distraksi juga sih di persepsi kita, itu jadi kabur, jadi kita jadi bingung gini kan, ini tugasnya presiden mana, jadi kita tidak bisa membedakan tugasnya, job desknya dengan secara baik, ini tugas presiden mana, ini tugas gubernur yang mana. Seringkali kita pun mencampur keduanya, jadi kalau ada apa-apa di Jakarta ya yang jadi kenapa yang disorot selalu Jokowi misalkan begitu ya kan, kenapa yang disorot selalu Pak Jokowi, dia kan presiden, seharusnya beliau lebih labil dong ya kan. Jadi beliau tuh harus lebih meresapi gejala di setiap tanah, laut, udara dan kepulauan Indonesia. Dan setelah beberapa minggu sekarang bulan September, setelah kejadian Agustus kemarin terjadi isu rasial itu, jadi saya mau refleksi juga sih. Saya jadi kaget gitu kan. Beliau ini malah berkata mengungkapkan di media, ya sebaiknya saling memaafkan gitu kan. Ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak etik ya. Seharusnya yang bilang seperti itu korban yang dipersekusi gitu kan. Jadi teman-teman mahasiswa ini yang dipersekusi, dan beliau sebagai presiden seharusnya lebih bisa mewakili perasaan teman-teman yang dipersekusi, karena mereka yang mendapatkan perlakuan tidak adil gitu kan. Tapi beliau malah ngomong memang sebaiknya saling memaafkan. Ini kan benar-benar sangat bertolak belakang ya. Maksudnya dia itu nggak labil gitu. Jadi bagi saya dia itu nggak labil, dia itu nggak memahami perasaan gimana teman-teman yang dibilang ya disepadankan sama binatang gitu. Dicela-cela, dimaki-maki seperti itu, kemudian dilempar granat di gas air mata, itu apa-apaan guys, sampai mereka itu akhirnya diangkat naik ke truk gitu kan. Dan komentar Pak Jokowi gitu-gitu aja, dia selalu mengambil dia selalu mengambil jarak, dia selalu mau melakukan pencitraan ya, dia selalu seperti itu ya. Jadi saya agak kecewa juga sih dengan sikap beliau ketika itu terjadi. Seharusnya beliau mengutuk gitu kan, mengutuk hal itu tidak perlu ya, maksudnya itu emosinya itu harus jujur gitu. Yang penting kan emosi dia ketika melihat teman-teman begitu kan, seharusnya kan dia juga ikut marah gitu loh, bukan malah ngomong harus saling memaafkan. Ini bagaimana, ini tidak jelas gitu kan. Jadi masih ada perasaan yang mengambang ketika beliau mengutarakan itu kepada media. Terus jadi jadi sebenarnya saya ngomong juga, mungkin sebaiknya memang beliau harus segera pindah ya, karena memang beliau itu tidak independen, bahkan dalam hal beliau itu merasa gitu kan, dalam hal yang paling sederhana ya, perasaan gitu kan. Dia melihat anak bangsanya dibegitukan, harusnya dia ya udah marah gitu, tapi kan marahnya dalam artian marah yang manusiawi gitu loh. Kalau marah sebagai pejabat mungkin dia akan mengerahkan tentara ya. Beliau bukan sosok pemimpin seperti itu memang. Tapi sayangnya saya cukup kecewa. Saya ingin melihat kemarahan beliau yang dalam bentuk yang sangat manusiawi, tapi itu tidak saya dapatkan gitu.
ini paling dia marah biasa gitu, marah gitu. Cuma dalam omongan seperti dulu Gus Dur ketika santrinya dipukuli ya beliau marah, beliau katakan ormas itu bajingan ya bajingan gitu. Keluar kata-kata kotor ya keluar kata-kata kotor. Jadi saya sangat mengharapkan Pak Jokowi ini menjadi presiden yang spontan, yang manusiawi banget, tapi itu nggak kelihatan dalam visi beliau gitu kan. Seharusnya beliau malah marah beneran gitu. Itu yang saya harapkan, tapi ternyata tidak keluar, malah beliau lebih tampak bijak dan sebaiknya saling memaafkan. Ini kan aduh ini apa-apaan ini sosok pemimpin yang aduh kayak bener-bener aduh gimana sih, jadi jeglek guys, jadi gak nyambung sama konteks. Harusnya yang ngomong seperti itu ya teman-teman yang dipersekusi. Oh enggak apa-apa kami memaafkan, itu seharusnya mereka yang dipersekusi yang ngomong seperti itu. Dan yang bisa mendinginkan hal itu ya yang bisa mendinginkan hal itu ya keberpihakan kita kepada siapa sebagai orang Indonesia gitu. Mana yang melakukan ketidakadilan ya. Bukan malah kita tidak berpihak gitu. Kemarahan kita ya mungkin beliau terlalu mengambil jarak dan terlalu bersikap bijak, akhirnya tidak spontan dan tidak manusiawi banget gitu kan. Ini seperti kritik RG dulu, marah harus pakai kertas ya kayak gitu loh. Saya anjir bener-bener dia ini gimana ya, sekali-kali bodoh amat gitu Pak dengan pencitraan gitu Pak Jokowi. Yang penting Bapak itu manusiawi, Bapak merasakan, Bapak itu punya rasa, Bapak itu manusia biasa gitu. Jadi bodoh amat lah kalau ada yang ngomong, penasihat Bapak ngomong nggak bijak Pak gini-gini, bodoh amat Pak. Bapak itu manusia biasa gitu aja. Saya ingin Bapak jadi apa ya, tetap jadi manusia yang sehat gitu loh, nggak usah pakai pencitraan kayak presiden-presiden sebelumnya gitu. Terus ya akhirnya ya itu akan menjadi titik awal ya di mana Indonesia tidak lagi tidak lagi terlihat bersifat Jakartaisme ya. Itu adalah titik awal. Akhirnya dia memilihkan pindah untuk ke Kalimantan. Itu hal yang sangat luar biasa. Oke, filosofis baru itu udah saya sharekan. Jadi sekarang saya mau bahas lebih detail dan dalam. Dan kebetulan kemarin saya dengerin podcastnya si Rayas ya. Di Asumsi Bersuara, di podcastnya dia sempat ngepost di Instagramnya ya kan sebuah teman-teman di IG ini boleh mengajukan pertanyaan kepada salah satu tokoh politikus yang sempat kalah sih di periode kemarin. Dia mengundang Sandiaga Uno. Kemudian saya tanya guys, tanya di Instagramnya itu ya kan. karena dia ini si Rayas nih bangsat ya. Gak bahas pertanyaan di podcastnya. Bangsat dia. Saya bikin saya akhirnya ulas itu di podcast ini. Jadi saya ketika itu tanya guys. Jadi Pak Sandiaga Uno, saya salut dengan UMKM, dengan program-program Pak Sandiaga Uno yang bertema oke apa itu ya, oke apa ya, lupa. Jadi gini Pak, jadi siapa yang beli produk UMKM Bapak kalau mereka yang lolos dalam seleksi ekonomi formal, baik itu pengusaha tambang, artis YouTuber, aparatus pemerintah, ya kan? Ya seperti Bapak lah, katakanlah orang-orang seperti Bapak lebih memilih menghabiskan uangnya ke semisal ya Pak ya, invest ke Panama Paper anjing. Pertanyaan gue kayak gitu bangsat. Pantes gak dibahas sama dia ya.
Iya itu kan, iya, kan memang kalau orang udah punya uang banyak kan biasanya kan mending invest ke Panama Paper lah, atau beli Ferrari, atau koleksi rumah. Kan kalau rumah kan investasinya jelas guys. Jadi kalau kita bisa beli rumah, ya itu harga kedepannya bisa makin mahal tuh rumah. Itu investasi paling nggak bisa nggak bakal nggak laku ya rumah itu, karena semakin rumah dan tanah ya, karena semakin tahun semakin bertambah itu harganya akan semakin tinggi gitu kan. Iya, terus ya saya tanyakan itu di Instagram, dan itu tidak dibahas oleh si Rayas yang berdebah ini. Pertanyaan, mungkin pertanyaannya menohok kali ya. Haji, saya bayangin Pak Sandiaga Uno mana mungkin beli pentol gitu kan. Mungkin dia bakal beli burger gitu kan, mana mungkin dia beli kopi kopi di pinggir jalan lah, kopi ya paling nggak produk ke UMKM-nya. Iya, mending milih beli di Starbucks lah yang lebih elit. Ngapain, itu kan punya kaum kaum miskin cuy, gua kan udah kaya. Aja gak dibahas sama si Reyes bangsat gitu ya. Jadi akhirnya saya bahas itu di sini gitu kan. Jadi ini nyambung sama filosofis badut yang kemarin gitu ya. Kenapa saya harus ngomong ke teman-teman semua ya? Kenapa saya harus mengopinikan sebuah konteks filsafat yang ya mungkin masih relevan ya. Ada yang baru. Kayak saya filsuf aja, Cuk. Namanya adalah filosofis badut. Jadi jadinya kita bakal gini guys. Jadi ini filsafat ini penting banget ya, filosofis badut. Kemudian teman-teman harus paham lebih detail. Terus nanti filsafat ini akan berkaitan dengan sikap kita gitu kan, berkaitan dengan kebijaksanaan kita, berkaitan dengan etika. Ya, jadi dalam ekonomi itu bukan pure itu ilmu untuk menghitung dan menghitung, tapi di situ ada keberpihakan juga guys. Jadi ada politik juga, ada kebijaksanaan, ada etika juga di situ. Jadi tujuannya saya share podcast ini adalah untuk menjelaskan kepada kalian bahwa ya kalau misalkan banyak orang yang sudah lolos, kalau ada semisal dari kalian yang lolos, terus nasib yang tidak lolos ini pasti lebih banyak dan banyak lagi. Dan di situ perlu adanya sebuah apa ya, pengetahuan, sebuah apa ya, pemahaman yang ya saya nggak minta semuanya apa ya, semuanya jadi seenak-enaknya aja sih, tapi ada kesadaran gitu. Jadi ada kesadaran di tiap-tiap dari kita gitu ya, baik yang lolos maupun yang tidak lolos, seperti Pak Sandiaga Uno misalkan. Karena memang mereka yang lolos kebanyakan memang mending ya, kalau kita punya uang banyak ya kita mending investasikan ya, mending kita reksadana atau deposito, atau dengan cara yang lebih mudah gitu dapat uang lagi, bukan dibuat dibuat beli pentol Ju. Atau dibuat beli makan di pinggir-pinggir jalan, bukan kayak gitu. Kalau punya uang banyak udah pasti mikirnya gimana cara menggandakan uang ini lebih banyak lagi gitu. Jadinya ya akhirnya kan kalau kita dengar banyak banget motivator ada ya, iya saya dengar di YouTube, saya lihat di YouTube, saya nonton di YouTube, ada banyak sekali yang memberikan cara gitu kan. Semisal ya kayak Raditya Dika gitu kan, dia ada memberikan tips-tips untuk mengatur keuangan gitu kan. Jadi ada juga beberapa kaum profesional yang mengajarkan kita untuk gimana sih cara mengatur uang, tips-tipsnya itu gimana sih supaya kita ini tetap bisa terus survive gitu kan. Dan saya lihat itu semua kebanyakan mereka menyarankan kita untuk berinvestasi gitu kan. Iya memang benar kita butuh investasi, tapi ada hal lain yang tidak dimasukkan ke dalam apa ya, ada hal yang lebih apa ya istilahnya, yang sebenarnya lebih harusnya kita punya care ke sana, punya perhatian ke sana, tapi kita tidak memasukkannya ke dalam opsi
tidak memasukkannya ke dalam tips-tips itu tadi, tidak ada di opsi ya selain investasi, selain menghemat pengeluaran, sebenarnya ada apa ya parameter lain itu di dalam keuangan kita gitu. Dan filosofis ini sangat penting karena keuangan yang kita himpun selama ini itu sebenarnya ya itu tadi guys, kalau dari filosofis badut sebenarnya ya absurd banget gitu. Semua rezeki yang kita kumpulkan tuh absurd banget, sebenarnya ada tanggung jawab lain gitu yang sebenarnya harus dipahami gitu oleh teman-teman yang ya seperti dia ya yang lolos di kompetisi, walaupun dia cuma artis YouTuber atau misalkan yang lain, Pak Sandiaga Uno ini pengusaha tambang ya, atau ya yang lain-lainnya dari aparatus pemerintah. Tapi kalau mereka punya pemahaman, punya kebijaksanaan ya, di samping itu semua ada tanggung jawab gitu, dan itu sering kali tidak dimasukkan ke dalam pemahaman mereka bahwa sebenarnya semua yang terkumpul itu ada tanggung jawab yang itu tadi yang berkaitan dengan filosofis badut. jadi jadi orang-orang kaya ya nggak mungkin pesen apa ya, mending beli mobil baru ya ketimbang harus pesen Grab atau Gojek ya. Ya mending beli mobil baru ya, beli motor baru, ngapain harus pesen makanan yang itu, makanannya pun juga pasti mending pesen yang, kalau udah kaya ya mending yang udah mahal-mahal sekalian ya, mending ke McD atau ke pizza gitu kan, daripada UMKM-nya si oke si Uno ini gitu. Jadi saya pengen ngingetin Bang Uno tapi ternyata tidak ditanggapi sama si Rayas yang bangsat. jadi berkaitan dengan filosofis badut, akhirnya saya harus bicara mengenai supaya nggak jadi yang pembahasan yang absurd ya. Jadi ini ini teori saya pribadi ya. Jadi teman-teman tuh bisa lihat bahwa sebenarnya di masyarakat kita itu terbagi untuk saat ini ya, di zaman seperti sekarang ini, yang paling saya deskripsikan ini semudah mungkin supaya kita semua bisa memahami dengan gampang ya, bahwa masyarakat kita itu terbagi menjadi 3 kelas ya. Jadi buat teman-teman itu biar paham gitu, yang kelas pertama ini yang menjadi badut ya, itu adalah mereka yang lolos dalam ekonomi formal ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari ada aparatus pemerintah, ada mungkin artis-artis YouTuber atau dan yang ketiga adalah pengusaha tambang dan lain sebagainya. Pokoknya yang ekonominya itu udah, meskipun mereka tidak masuk di dalam tataran pemerintahan ya, ekonomi formalku tidak, meskipun mereka tidak masuk di tataran pemerintahan tapi juga di swasta mengais rezeki dari sana, istilahnya mereka sudah mapan lah gitu ya. Jadi ekonominya sudah formal. Terus kelas masyarakat yang kedua ini adalah kelas masyarakat yang ya, kalau kita lihat ya seperti yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta ya, sudah dapat gaji ya, misalkan pegawai Indomaret atau Alfamaret atau pegawai semacam itu, atau pegawai restoran dan lain sebagainya gitu kan, yang tidak ada hubungannya dengan, ya mungkin di levelnya di bawah artis-artis YouTuber ya, yang di bawah levelnya di bawah pemerintahan, yang pegawai-pegawai pemerintah yang sudah pasti ada jaminan ya, udah ada, mereka bisa survive sampai tahun berapapun, bahkan ketika mereka usianya udah usia lanjut, mereka dapat pensiun misalkan begitu kan. Dan yang kelas yang kedua ini di bawah itu guys, jadi yang sebagai buruh pabrik misalkan itu kan, yang tapi mereka dapat penghasilan yang tetap gitu ya, karena memang ya mereka bekerja di perusahaan itu tadi yang sudah mapan gitu ya, sudah ada gaji yang pasti. Itu yang kedua, kelas yang kedua adalah golongan kaum ekonomi non formal tapi dengan pendapatan yang sudah pasti gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kelas masyarakat yang ini sebagian besar itu menghasilkan
menghasilkan rezeki itu, mendapatkan rezeki atau mengais rezeki itu butuh sekali dukungan dari dua kelas di atasnya gitu loh guys. Jadi ini kelas yang paling bawah guys, kelas yang ketiga ini. Jadi meskipun ada juga sih, kalau nggak semuanya sih, cuma yang kelas ketiga ini saya opsikan sebagai kelas yang berbeda ya, karena mereka ini di luar ekonomi formal. Mereka itu sebagian besar adalah pedagang ya, pedagang. Dan itu gimana ya, misalkan pedagang, iya kayak pedagang terus berjual jasa gitu kan, kayak yang mereka itu penghasilannya tidak tetap. Jadi intinya tuh di penghasilannya tetap atau tidak tetap gitu ya. Sedangkan dua kelas di atasnya ini penghasilannya sudah tetap guys. Jadi namanya itu, kalau saya sebutkan itu income-nya sudah tetap ya. Kelas yang pertama tadi kelas pekerja yang dibiayai bahkan oleh negara. Yang kedua adalah kelas pekerja yang dibiayai oleh swasta tapi penghasilannya tetap. Dan yang ketiga adalah kelas yang penghasilannya ini tidak tetap guys. Jadi berdasarkan rame, atau jadi kelas yang benar-benar labil ya, yang benar-benar nggak stabil. Dia ini rezekinya itu berdasarkan pasar ya. Kalau pasar lagi sepi, ya mereka nggak bakal bisa nerusin hidup gitu loh. Kalau pasar lagi rame, ya mereka alhamdulillah bisa hidup gitu. Dan sebagian besar dan kelas yang keempat ini adalah, saya tadi bilang tiga kelas ya. Yang kelas yang keempat itu sebenarnya ada, tapi itu ekstra ya, di luar itu semua. Mereka ini mungkin pengangguran atau ya nggak jelas-jelas gitulah, pengangguran yang belum ada kerjaan. Dan dari ketiga kelas ini jumlahnya yang paling banyak di antara kita, di masyarakat kita, itu kelas yang ketiga guys. Jadi mereka bertahan hidup berdasarkan berdasarkan dukungan dari pembelinya gitu. Kalau pelanggannya banyak, ya mereka insya Allah bisa terus hidup. Tapi kalau tidak, ya mereka akan kandas gitu. Mereka akan kandas guys. Ya kalau kita pahami lagi filosofis badutnya, bahwa bahkan negara itu berhutang ya atas nama seluruh rakyat ya, menghimpun pajak juga atas nama seluruh rakyat, bahkan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta untuk mengeksplorasi tambang itu atas nama seluruh rakyat. Tapi rakyat yang mana gitu kan, sebenarnya rakyat yang mana? Jadi mungkin itu kebanyakan diambil oleh yang cuma ya di sebagian keuntungan itu dipakai untuk menghidupi yang berada di jalur ekonomi formal ya, yang di nomor kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Jadinya yang kelas 3 ketika melihat tren ini berhubungan dengan habit ya, berhubungan dengan kebiasaan kita akhirnya perlu pemahaman yang lebih bijak gitu ya. Kalau trennya, kalau kita memakai kacamata Raditya Dika atau memakai kacamata ya YouTuber kondang ya, YouTuber yang sudah sukses, kita memakai kacamata Sandiaga Uno yang dia dia menyarankan dia merintis usaha mikro buat warga sekitar Jakarta dengan oke apa saya nggak tahu, saya lupa. Tapi ketiga yang mau beli itu siapa? Pertanyaannya adalah di situ, ya kan? Sementara mereka berdua ini, saya ambil contoh dua orang ini aja ya. Kalau yang pertama itu contoh dari kelas yang pertama ya, Sandiaga Uno. Yang kedua ini Raditya ini juga dari yang pertama ya. Jadinya kalau iya, meskipun itu bukan dari meskipun si Raditya ini agak beda ya, meskipun dia bukan mendapatkan uangnya dari mana, dari pemerintah ya, seperti kelas pertama dia tidak ada dana pensiun, akhirnya dia menyimpan pensiunnya sendiri gitu kan. Tapi yang perlu diingat, mungkinkah kesuksesan dia itu berkat juga bantuan dari teman-teman
yang beli bukunya, dia dapat royalti kan. Dia kan pertama kali dia merintis karirnya itu di buku guys, di perbukuan. Jadi ada sebenarnya ada tanggung jawab itu, tanggung jawab dari dia untuk bisa membalas budi kepada teman-teman yang membeli buku dia gitu kan. Membalas budi bagi teman-teman yang menonton film dia, bagi teman-teman yang mensupport dia. Jadi dia harus ada balas budi di situ gitu kan. Tapi ya mungkin saja teman-teman yang beli bukunya cuma jualan apa, martabak mungkin gitu kan. Ada penggemar Raditya Dika yang cuma jualan martabak, siapa tahu dia pengen balas budi dengan beli martabak sih yang pernah beli bukunya, misalkan seperti itu. Jadi nggak jelas kan, karena dia dapat support dari publik, dan publik ini pun ekonominya kan nggak ada yang tahu gitu kan. Dia dari kelas menengah dia dari kelas ekonomi yang mana gitu kan. Tapi dia support si Radit ini gitu kan. Dan dia tidak memiliki uang yang banyak untuk menginvestasikan uang itu seperti si Radit gitu kan. Dia cuma pure tulus beli buku dia gitu. Ya pengen beli buku Radit gitu aja kan, ya sebenarnya kan juga ya itu kan termasuk support juga kan. Jadi support dia itu makin banyak gitu di kaum milenial yang dulu, dengan yang bikin dia jadi terkenal, populer gitu kan. Itu kan juga ada ada peran dari teman-teman yang beli bukunya kan. Kalau nggak ada teman-teman yang ikut membicarakan dia, ya nggak akan mungkin gitu kan. Tapi tidak semua yang mendukung yang beli buku dia itu mungkin ekonomi yang sudah mapan seperti dia gitu kan. Kalau ekonominya sudah mapan, ya dan lebih banyak, itu pasti ekonominya ya biasa-biasa aja gitu. Ketika kita semua berpikir seperti cara pandang kita seperti si Sandiaga Uno, atau seperti si Raditya Dika, atau seperti ya tips-tips dari motivator lainnya dalam mengelola dompet kita, mengelola keuangan kita, ya kita bakal jadi generasi milenial yang apatis guys. Apatis aja bangsat. Iya, kita bakal jadi generasi yang ya yang penting gua selamat gitu. Yang penting saya selamat gitu. Buat apa ngurusin lu? Buat apa kita buat apa ngurusin yang lain gitu. Yang penting saya kaya sendiri gitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang aneh gitu. Karena kalau kita sudah banyak uang kan lebih baik kita, ngapain dia mesti balik ke, misalkan seperti Sandiaga Uno, ngapain dia balik ke Indonesia? Lebih baik dia keluar negeri, dia tinggal investasikan uangnya di luar negeri, uang itu berputar dengan sendirinya guys. Iya kan? Buat apa coba? Iya, masalahnya adalah di situ, karena jumlah dari kelas ketiga ini, kelas masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang tetap, kemudian namanya bukan income ya, income-nya itu udah jadi seperti sebenarnya jumlah rakyat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kelas 1 dan kelas 2 ini, yang mereka yang gagal dalam kompetisi, mereka yang tidak beruntung ini. Ya, mereka pun akhirnya menjadi kelas ketiga, membuka usaha dari berbagai, ya bisa jualan apa, berdagang apa gitu kan. Jadi atau seperti saya misalkan, jancuk saya kayak beruntung bangsat. Misalkan saya ya kan jadi driver online misalkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada customer yang pesan, dia sepi-sepi aja guys. Terus kenapa memutuskan untuk tidak masuk? Kenapa saya memutuskan untuk di podcast sebelumnya saya sudah jelaskan ke teman saya. Kenapa saya tidak melanjutkan studi saja? Karena itu ada kesempatannya lebih besar untuk bisa masuk ke kelas yang kedua dan kelas yang pertama. Karena guys, di kelas yang ketiga ini saya ingin meresapi kehidupan Nabi ya. Ini adalah alasan yang paling mendasar sih. Karena Rasulullah itu dideskripsikan di beberapa hadis itu, beliau itu kalau mencari rezeki itu pulang pagi, ya mulai dari subuh, kemudian sampai malam atau sore gitu,
seperti seekor burung gitu yang terbang dan berburu berbuah makanan untuk kemudian kembali ke sarangnya menghidupi anak-anaknya gitu kan. Jadi nggak ada kalau zaman Rasulullah dulu, mungkin Rasulullah nggak mungkin. Jadi rezekinya itu cuma ya untuk sehari itu aja gitu, habis untuk sehari itu aja. Anjir. Jadi nggak ada rencana jangka panjang misalkan untuk mengakumulasikan kapital yang beliau kumpulkan gitu. Jadi tidak ada rencana jangka panjang misalkan untuk investasi gitu kan. Investasi atau reksadana. Jadi kalau beliau ada rezeki gitu, rezeki yang dia bawa hari itu ya dia langsung bagikan ke semua keluarganya gitu. Habis, tidak ada tabungan mungkin ya. Anjir. Jadi seperti seekor burung gitu ya. Wah, asik bener ya. Saya pikir-pikir, waduh, hidup kayak gini kok asik bener ya. Jadi sekali keluar rumah kayak rezeki, mau pulang malam ya udah, rezeki yang didapat hari itu ya udah nggak langsung dibagikan dan tidak ada rencana investasi atau menabung gitu. Anjir. Sosokan menghayati perjalanan Nabi ya. Enggak guys, tapi beneran loh, seru bener loh. Jadi rasanya itu bener-bener anjir, hidup itu terasa lebih hidup guys. Jadi ketika lagi sepi ya, pasar lagi sepi itu anjir sepi banget. Jadi kita langsung bermunajat kepada yang menghidupkan kita gitu. Jadi serasa kita tuh tidak di dalam zona nyaman gitu, meskipun itu adalah hal yang paling nyaman gitu. Absurd sih. Jadi dilematis ya antara nyaman tapi tidak nyaman gitu. Kita tidak berada di zona yang nyaman gitu kan, ya kita berada di zona yang nyaman, kita bahagia melakukan pekerjaan kita, tapi keuangan kita benar-benar pada ketika pasar lagi sepi ya tidak nyaman cuy. Ya kita ntar ini keluarga mau dikasih makan apa gitu kan. Padahal ya kalau Nabi ya seperti itu hidupnya sebagai seorang manusia biasa ya. Beliau bekerja serabutan, pergi pagi pulang sore atau pulang malam, dengan rezeki yang dia dapatkan langsung dia bagi gitu. Tidak ada sedikit pun uang tersisa untuk menabung atau berinvestasi gitu. Jadi sebenarnya ada perbedaan zaman juga sih. Saya belum bisa menggali hal itu ya. Saya belum mendapatkan beberapa pencerahan, belum mendapatkan beberapa keterangan ya. Gimana bahkan konsep Baitul Mal, konsep seperti badan pajak itu saya belum tahu, belum saya teliti lebih detail. Yang jelas kalau beliau sih seperti seekor burung gitu. Perginya pagi, pulangnya senja, dan rezeki yang dia dapatkan ya langsung dia bagikan gitu kan. Ya tidak ada rencana investasi. Karena akhirnya saya refleksikan itu di zaman seperti sekarang ini ya. Andai kata setiap orang ya, dari rakyat Indonesia ini misalkan sudah ya setajir, semisal sekaya Sandiaga Uno gitu ya. Ya kita nggak usah pergi pagi pulang senja guys, kita tinggal invest aja gitu, kita tinggal tanamin duit kita ke negara di bawah kita gitu, kita tinggal nanamkan ke negara-negara yang agak sedang berkembang lah. Kita kan sedang berkembang, ini agak sedang berkembang gitu. Kita ingin investkan duit di sana biar masyarakat sana yang bekerja gitu. Jadi kita tinggal mengais keuntungan dari kerja-kerja mereka. Ya, kalau semuanya, misalkan tiap orang dari kita ini sudah memasuki ke jenjang level ekonomi semapan itu, kalau misalkan kita sudah semapan rakyat, ya minimal rakyat Swiss gitu kan, tinggal buka bank aja, bank Swiss ya, dengan pendapatan per kapitanya yang tinggi, kerja sebentar digaji tinggi gitu kan. Iya itu sih asik-asik aja, enak-enak aja ya, nggak perlu
pergi pagi pulang senja. Jadinya kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang lebih filosofis mungkin. Kita mungkin banyak menghabiskan waktu untuk belajar, kita mungkin akan menghabiskan banyak waktu untuk penelitian gitu kan. Jadi nggak pusing mikirin duit lagi gitu. Sebenarnya ya asik juga sih, cuma seperti nggak fair aja gitu. Nah, itu kan kalau penelitian kan kerja kebudayaan ya, kerja peradaban. Sedangkan manusia butuh minum, butuh makan untuk kerja ekonomi, kerja mencari untuk makan, untuk minum, untuk beli rumah gitu kan. Kalau kerja peradaban, iya kalau kita masih di level kerja ekonomi, terus kita terjebak di situ, kapan kita melakukan kerja peradaban gitu kan. Iya, salah satunya ya harus diseimbangkan sih. Ya saya rasa sih harus diseimbangkan guys. Jadi harus benar-benar masyarakat ini seimbang. Sehari itu harus bisa masyarakat ini melakukan penelitian ya minimal. Ya terserah mereka mau belajar apa aja. Jadi nggak terjebak di dalam nggak terjebak di dalam geliat materi gitu. Tidak terjebak di dalam visi untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Bayangin guys, kalau misalkan saya dari pagi ya sampai sore saya jadi driver, saya cuma dapat 50.000 ya kan. Anjay. Saya mau nikah itu udah susah banget gitu kan. Mau beli rumah itu mikir-mikir ribuan kali loh. Serius. Jadi rumah itu harganya sekarang udah 500-an juta. Bayangin aja kalau misalkan sehari dapat 50 itu nabung berapa tahun lagi. Anjing. saya sebut di podcast sebelah, kalau mau beli rumah mungkin 70 tahun lagi saya sudah bisa beli rumah guys. Jadinya kita yang berada di kelas ketiga ini, yang jumlah manusianya lebih banyak, ya bakal gak nikah mungkin ya, memutuskan tidak menikah ya. Aja. Karena 70 tahun lagi guys, ya udah mampus gue. Udah mampus guys, nabung segitu. Jadi ekonomi terus aja. Daripada menghadapi realita dengan kenyataan pendapatan saya cuma segitu ya per hari, ya mending saya santai-santai aja. Ya udah, di lain waktu saya melakukan, ya terserah, saya mau belajar, saya mau mendatangi teman-teman ya di kampus, mau bersosialisasi dengan teman-teman buat kebutuhan tidak hanya ekonomi saja ya, tapi saya juga butuh kebutuhan ya kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian tadi, kebudayaan tadi, peradaban tadi. Saya butuh masukan-masukan pengetahuan juga, saya perlu memperbaiki kualitas saya. Ya mungkin ekonomi bagi saya tidak terkejar ya di kelas 3. Ya udah, itu memang realitanya emang seperti itu. Ya nggak mungkin terkejar gitu. Karena memang tidak berada di dalam ekonomi formal, itu tidak mungkin terkejar guys, kecuali karena untuk trennya, karena trennya emang gitu. Kelas 3 itu kan butuh support dari kelas yang pertama sama kelas yang kedua. Sementara kelas pertama, kelas kedua juga butuh beli rumah guys. Sedangkan kalau kelas pertama itu hasrat mereka, passion mereka masih mengakumulasikan kapital yang mereka miliki. Jadi masih terus-menerus ingin menambah uang mereka sampai 7 turunan lah, sampai mendinasti 7 turunan. Yang kelas kedua pasti juga gitu, yang kelas ketiga ya akhirnya slow aja gitu. Gak mungkin cuy, ya udah, bukannya menyerah gitu ya, karena emang kenyataannya emang kayak gitu gitu. Karena trennya di kelas pertama sama kelas kedua mereka sudah rezeki yang mereka dapatkan pasti mau nggak mau mending diinvestasikan ke reksadana atau ke saham atau ke bank gitu. Tapi kalau kelas ketiga yang jumlahnya banyak banget guys, ya nggak usah terlalu apa ya, nggak usah kayak gimana ya, nggak usah terlalu sakau untuk ingin menjadi seperti kelas pertama dan kelas kedua gitu. Karena emang buat invest atau buat reksadana pun kita nggak mungkin bisa gitu. Anjir, kasian banget Jacu. Jadi tetap harus bersyukur dulu. Kelas ketiga itu yang penting harus bisa ngopi, harus bisa tetap
ya sekarang juga sudah ada gadget, jadi tetap bisa mengembangkan pengetahuan kualitas diri, ya, baik itu pengetahuan apapun itu yang ingin kita kembangkan gitu kan. Karena emang nggak, iya, emang sulit karena trennya emang rezeki sebagian besar tips-tips keuangan dari orang-orang tokoh-tokoh seperti Raditya Dika atau Sandiaga Uno itu pasti tips-tipsnya itu guys, ke reksadana atau ya ke, nggak ada untuk mensupport ekonomi mikro, itu nggak mungkin ada gitu. Jadi jadi mending koleksi rumah gitu. Ya itu salah satu penyebab ya. Akhirnya saya harus bicara sejarah ya. Bicara sejarah lagi di sini. Itu salah satu penyebab kenapa di Amerika Serikat itu pernah terjadi yang namanya krisis ekonomi guys. Karena emang kaum elitnya itu menghabiskan uangnya untuk membeli rumah ataupun tanah. Jadi terjadi krisis ekonomi di sini. Jadi properti itu nilainya tinggi guys. Properti rumah-rumah itu nilainya tinggi dan tidak ada masyarakat Amerika yang bisa membelinya. Dan akhirnya ekonomi mereka itu sering chaos karena di situ tadi ada kesenjangan yang sangat luar biasa antara kaum berpunya dan jumlah masyarakat yang lebih banyak ini tidak untuk memanjat sosial ke kelas seperti mereka itu tidak terfasilitasi gitu ya. Karena ketika mereka buka usaha sudah pasti kaum yang seharusnya punya uang ini, misalkan kaum pegawai negeri sipil Amerika ya mereka lebih memilih untuk mengkredit rumah lah, kredit beli rumah, beli mobil gitu kan, beli aset-aset yang bisa dijual di masa depan dengan harga yang lebih mahal gitu. Karena tren seperti ini tuh berkaitan dengan etika juga sih ya. Ini tidak dibahas, mungkin tidak akan pernah dibahas tidak akan pernah dibahas bahkan oleh presiden ya, seperti seorang Jokowi, padahal dia juga seorang pengusaha. Saya harus membuka di podcast ini ya karena ini penting banget ya. Ini berkaitan dengan kesadaran kelas dan ini mungkin tidak dibahas di perkuliahan di kampus-kampus manapun. Iya, karena itu tadi, karena trennya emang kita lebih memilih untuk menginvestasikan uang kita daripada memberikan sedikit ya dari rezeki yang kita miliki daripada memberikan sedikit, memberi porsi sedikit lah untuk mengembangkan sektor ekonomi mikro seperti UMKM misalkan tadi. Ya, pasti kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk kredit motor, kredit rumah, kredit tanah gitu kan, yang nilai investasinya lebih tinggi gitu. Ya, salah satu hal kenapa ekonomi selalu chaos ya, karena memang mayoritas masyarakatnya lebih memilih untuk mengakumulasikan kapital yang mereka miliki ya, dengan ya seperti itu tadi, ada reksadana, ada saham, ada broker saham dan lain sebagainya. Kita bisa nanam uang kita, deposito dan lain sebagainya. Makanya saya jadi nggak heran kenapa kalau seorang George Soros dulu dia itu gampang sekali untuk memanipulasi pasar, karena dia memiliki kapital dia memiliki kapital yang sangat besar guys. Jadi dia bisa memanipulasi pasar dimanapun itu semau dia gitu, karena dia yang punya uangnya gitu. Ya, jadinya gimana gitu kan, jadinya agak sedikit
ini sih sedikit absurd juga sih ketika dengar si apa ya, ketika dengar Pak Jokowi ini mensupport misalkan UMKM, usaha mikro dan lain-lain sebagainya, tapi beliau tidak tidak memberikan edukasi kebijaksanaan gitu. Beliau tidak memberikan edukasi etika. Dan saya telurkan, saya perlu untuk menyiarkan ini, saya perlu untuk mengingatkan hal ini kepada beliau. Kalau cuma mendukung tapi yang beli siapa Pak gitu kan. Sementara bawahan-bawahan Anda ya itu lebih memilih untuk membeli ya seperti tadi investasi, lebih memilih untuk beli misalkan rumah gitu kan. Ya, saya sih nggak masalah ya buat teman-teman bawahan Pak Jokowi ini beli rumah atau investasi, nggak masalah mau beli rumah. Cuma jangan banyak-banyak guys. Anjir, lu beli rumah tapi tujuannya mengakumulasi kapital yang mereka dapatkan ya sama aja. Aduh, kejem banget guys gitu. Tapi kalau nggak ada kesadaran kelas di situ, tapi tidak ada edukasi kesadaran kelas, tidak ada edukasi tentang etika gitu kan. Saya menyebutnya di dalam hal ini ya, kok saya ngomongin etika ya, ini berkaitan dengan etika sebenarnya. Jadi dimensi ini itu saling berhubungan gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri pasti akan terjadi kesenjangan gitu, akan terjadi chaos. Harus ada etika yang perlu dipahamkan oleh presiden kepada bawahan-bawahannya gitu. Tidak hanya beliau berkoar-koar kita dukung sektor UMKM, tapi bawahannya beli rumah 7, kemudian istrinya ada 7 juga misalkan seperti itu. Dan tiap istri dikasih rumah gitu kan. Oh iya, mampus guys kalau punya ya mampus sih. kalau pengen punya, kalau rumahnya cadangannya ada 5 gitu kan, mampus guys gitu kan. Gimana ya? Jadi saya nyebutnya ini, saya sebut ini perlu, ini hal-hal yang penting banget ya buat Pak Presiden ya. Penting banget Pak Presiden bahwa perlu dipahamkan kepada warga Anda ya, tidak hanya bawahannya dia, tapi semua yang sudah lolos dalam ekonomi formal dan mereka yang berbisnis dan itu mungkin bisnisnya berkaitan dengan tambang semisalkan, yang berkaitan dengan mengeruk kekayaan alam Indonesia gitu kan. Itu sebenarnya ada tanggung jawab ya dari kalian. Kalian harus benar paham bahwa ada di dalam ekonomi itu ada dimensi filsafat, ada dimensi etika yang perlu dipahami. Dan kalian harus paham filosofis dari pasal 33 gitu. Jadi saya menyebutnya ini, kalau dulu Pak Harto itu menyebutnya garis besar haluan negara ya. Kalau saya sebutnya garis besar haluan etik dalam berekonomik gitu. Jadi anjay. Garis besar haluan etik dalam berekonomi. Ini penting banget guys. Kalau misal semua trennya kayak gitu ya mampus kita guys. Yang di bawah ya lu mampus aja itu. Apa urusan gua sama lu? Cuma gue 10 gitu misalkan. Padahal filosofisnya kesejahteraan yang dia dapatkan itu sebenarnya harus dirasakan oleh semuanya gitu. Jadi semuanya harus bisa diangkat juga bareng-bareng gitu. Karena filosofisnya memang kita merdeka ya, tidak hanya merdeka secara keyakinan, bahkan kesejahteraan kita pun di dalam kemerdekaan itu dijamin oleh undang-undang gitu loh. Sementara kekayaan alam kita dihabisi, mereka yang menikmati. Yang di kelas 3 ini yang di kelas 3 ini mangap guys menurut ya gitu. Ngowo cuy. Mereka buka usaha, udah bisa bikin usaha, udah buka dagang, buka lapak gitu kan. Ada Shopee. ada buka lapak, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli ya kan. Semuanya mereka jualan di situ semua ya. Terus yang beli itu siapa, Cuk? yang mereka yang kaya ya. Yang udah lolos kompetisi, yang udah elit, yang udah makmur dan sejahtera ya. Ya mending milih invest ke lain lah daripada beli
beli gitu kan. Beli yang nggak penting-penting gitu. Karena emang trennya emang kayak gitu. Dan tren ini harus dilawan ya. Dan pemerintah atau Pak Presiden Jokowi harus bisa melawan tren yang sangat berbahaya ini ya. Jadi harus punya pegangan, Pak Jokowi harus punya nilai, tidak hanya mendukung tapi juga melakukan edukasi kebijakan ini tadi. Jadi melakukan edukasi pemahaman, kesadaran kelas kepada masyarakatnya, ya mereka yang sudah mapan gitu. Coba diingat lagi, ada yang belum mapan gitu. Mereka buka usaha, segera datangi, usaha-usaha yang sepi segera datangi. Jadi nggak hanya mengkampanyekan, ayo kita hidupkan sektor ekonomi mikro, tapi nggak ada yang beli, cok, ya mati, mampus. Itu namanya mongseng kalau orang sini namanya mongseng, Pak. Mongseng, coy. Kalau kalian mau beli rumah atau beli mobil ini nggak masalah, tapi jangan koleksi, cuk, gitu loh. Anjir, kenceng banget ya. Ini buat cadangan satu nggak masalah, tapi jangan koleksi sampai kalian beli rumah 3 misalkan. Kayak misalkan sekarang ini banyak rumah, guys. Jadi banyak rumah besar, rumah mewah dibangun, tapi nggak ada isinya, cuy. Jadi yang beli itu orang-orang luar negeri semua kali ya. Jadinya mereka invest gitu kan. Yang marketingnya ya orang Indonesia ya, yang jual rumahnya itu orang Indonesia. Dia bisnis properti. Ini kan termasuk rahasia bisnis properti, saya sharekan di sini ya buat kalian semua biar paham. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke perumahan elit, rumahnya besar-besar tapi kok nggak ada penghuninya, yang ada cuma pembantu-pembantunya, berarti ya itu salah satu gejala ya fenomena ekonomi di mana bahwa pencucian uang itu bisa dilakukan dengan melalui mekanisme di sektor properti tadi. Jadi pengusaha properti yang dari Indonesia ini dia borju banget gitu, karena dia menjual rumah dan tanah di Indonesia untuk orang-orang luar negeri gitu. Sementara rakyat Indonesia sendiri itu banyak yang nggak mampu beli rumah dia yang mahal-mahal banget gitu. Jadi banyak perumahan elit dibangun, kemudian ada satpamnya, tapi rumah ini kosong gitu kan. Ada beberapa yang diisi gitu kan, ada beberapa yang beli gitu kan. Ya itu cuma orang-orang yang benar-benar tajir aja tertentu. Tapi sebagian besar itu kosong, rumah ini kosong dan tanahnya itu luas gitu. Jadi kan sudah penjualan aset negara yang dimotori oleh bos-bos properti ini tadi, padahal mereka adalah orang Indonesia sendiri gitu kan. Kenapa mereka tidak membuat ini misalkan rumah-rumah yang sederhana yang bisa dijangkau oleh teman-teman Indonesia sendiri, oleh rakyat Indonesia sendiri dengan dompet mereka yang nggak seberapa begitu gede ya. Jadinya jadi kasus-kasus pencucian uang itu bisa kita lihat dari fenomena dari bisnis properti, akhirnya itu terjadi chaos ya, yang membuat ekonomi AS itu pernah guncang, pernah krisis gara-gara itu tadi, guys. Developer propertinya ini ya bermainnya di sana karena tujuannya dia itu ya untuk mengambil keuntungan bukan dari rakyat lagi, tapi dari pemodal-pemodal di luar, untuk mengambil keuntungan dari pengusaha luar. Mereka membeli rumah di sini. Akhirnya banyak rumah-rumah elit ini dibangun, tapi tidak ada atau sedikit orang Indonesia yang mampu untuk membelinya. Jadi emang kayaknya nggak hanya pencucian uang ya, tapi pencucian otak ini. Pencucian otak, anjir, pencucian otak ini. Jadi lama-lama ntar kita tiba-tiba ada rumah elit gitu, tapi anjir ini siapa yang tinggalin ya? Yang ninggalin ya alien, guys. Yang beli alien gitu kan. Anjir, alien yang beli, cuy. Jadi rakyatnya tidak ada yang bisa beli rumah-rumah developer properti yang harganya selangit ini. Dan nanti lama kelamaan akhirnya tanah milik orang Indonesia tanah milik orang warga negara Indonesia ini
lama-kelamaan akan semakin sempit ya, karena dibangun perumahan-perumahan, misalkan dibangun lapangan-lapangan golf, tapi tidak ada rakyat di Indonesia yang bisa menikmatinya gitu kan. Jadi cuma segelintir alien-alien dari alien-alien yang bisa menempati tempat itu gitu kan. Udah dijaga oleh satpam-satpam yang galak-galak gitu kan, ngeri-ngeri gitu kan. jadinya jadinya ini salah satu contoh kecil aja di sebuah kota ya. Di sebuah kota nanti lambat laun di tiap-tiap kota kalau tidak direm bisa bahaya banget gitu, karena aset-aset negara ini akhirnya jatuh ke tangan, yaitu tadi jatuh ke tangan alien-alien tadi gitu. Karena iya bahaya banget guys, karena tidak ada itulah pentingnya transparansi, akuntabilitas kepada publik, perlunya untuk mekanisme pengawasan terhadap pengembang properti gitu kan, karena itu berkaitan dengan tanah ya, berkaitan dengan kekayaan bumi, sedangkan sudah dijamin di dalam undang-undang ya, kekayaan air, tanah, bumi, laut, dan udara itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, tapi akhirnya itu hanya akhirnya lambat laun itu akan terkodifikasi dan itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dioptimalkan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk malah dijadikan bahan bisnis oleh kaum alien-alien yang ya berbisnis tadi, dijadikan oleh mereka untuk kesejahteraan mereka sendiri. Coba bayangin aja ya, cuma adalah satu contoh aja, misalkan seorang jenderal bernama, ya ada Luhut Panjaitan, ada Prabowo, bahkan mereka memiliki tanah berhektar-hektar gitu kan, itu kan sudah anjir, kok bisa ya? Kalau memang itu kan tanah berhektar-hektar kan udah gimana ya, kalau misalkan ada KPK atau apa gitu, ya silakan aja dicek, atau silakan aja kalau misalkan KPK-nya kuat, ini bener nggak sih, ini gimana sih. Nah, kalau ada jejak rekam yang jelas, mungkin ada transparansi, ada akuntabilitas, wajar nggak sih gitu kan, kok bisa sampai punya tanah berhektar-hektar, iya ya nggak masalah gitu kan, cuma akhirnya akan dikuasai oleh benar-benar segelintir gitu kan. Hanya akhirnya politik kita ke depannya ya cuma orang-orang itu aja, dari dinasti mereka aja yang sudah mapan lebih dulu. Dan akhirnya yang di kelas ketiga sudah pasti ya cuma bisa mangap guys. Ya filosofi negara ini merdeka nggak jalan gitu, cuma absurd aja. Ini badut seharusnya membahagiakan kita, malah jadi badut, malah jadi ini, jadi Belanda baru gitu. Jadi tukang pecut baru aja. Jadinya saya perlu utarakan ya, maksud saya ya, dengan podcast saya kali ini biar nggak jadi absurd ya, kita perlu hal-hal yang praktis. Saya perlu mengopinikan hal-hal yang praktis ya mungkin dalam hal pembagian gimana tips dari kalau tadi kan dari tips dari seorang YouTuber kondang seperti Raditya Dika misalkan, dengan investasi gitu kan. Kemudian ada tips-tips dari motivator manajemen keuangan, atau tips-tips seperti yang ada di YouTube yang menyarankan untuk menabung, berhemat, reksadana dan lain sebagainya. Tapi ini adalah, saya ingin membagikan tips-tips yang berbeda, tips-tips dari kelas ketiga seperti saya, anjir. Masyarakat kelas ketiga bangsat. Tips-tips yang paling penting guys. Jadi kalau kalian cuma di atas nggak pernah ngeliat ke bawah, please dengerin saya. Dengerin podcast ini ya, mulai dari awal sampai yang sekarang ya, sampai jeda ngopi yang ke-10 gitu ya. Tips dari boleh dong, meskipun dari masyarakat kelas yang ketiga, jadi boleh dong ngasih tips biar bisa kalian lebih bijak gitu, memahami fenomena, memahami
sebab akibat dari tindakan kalian yang apatis itu guys. Itu bisa bahaya beneran. Kalau kalian bersikap apatis terus-terusan bisa bahaya gitu. Jadi tips yang ketiga dari saya, iya kalau misalkan si Radit atau si motivator dan lain sebagainya yang menyarankan untuk investasi, saya juga menyarankan juga investasi kok. Tenang aja, saya juga kayak gitu ya. Kita perlu itu gitu. Cuma prosentasenya ya. Saya kasihkan tips prosentasenya itu eh gimana ya? Dari 100 besar pendapatan kalian itu jangan semuanya itu kita tuh ada keinginan ya. Em, Usahakan itu untuk mengembangkan, untuk membantu teman-teman yang lain untuk memanjat sosial gitu. Jadi ada apa ya? Tolong di-share sedikit gitu. Jadi rezeki yang kalian dapatkan dari 100% itu income kalian yang tetap itu di-share sedikit, kira-kira ya kalau misal kalian kebutuhan kalian dibanding ya itu terserah kalian ya. Pokoknya pendapatan kalian itu mampu nggak untuk mencukupi kebutuhan kalian sehari-hari. Tapi kalau berlebihan, kalau terlalu berlebih ya, misalkan 70% ya, itu untuk kebutuhan teman-teman. Yang 30% ini guys ya, 30% ini usahakan itu persentasenya terserah sih. Kalau saya mungkin 20% itu untuk membantu dan 10% itu untuk menabung atau investasi gitu. Jadi kalau 20% itu untuk menabung, yang 10%-nya itu untuk investasi atau menabung gitu. Jadi dari 100% itu, misalkan kalau saya kan perhitungannya kan seperti burung tadi ya, seekor burung ya. Jadi kemungkinan menabung itu nggak ada, kemungkinan investasi itu nggak ada. Kemungkinan besar saya mungkin bisa membeli kopi dan kebutuhan saya 70% ya. 20%-nya ya mungkin disedekahkan gitu kan. Ya mungkin ya pokoknya gitulah, pokoknya bisa untuk nggak hanya dikasihkan aja, tapi ketika kita datang ke tempat-tempat warung-warung yang sepi gitu kan, kita mulai datang, kita beli apa gitu kan, itu udah 20% itu saya sharekan untuk membantu ekonomi yang mikro ini tadi. Dan 10%-nya mungkin nggak ada kayaknya. Ya ada. Bisa kan 50.000 ya, 50.000 10%-nya berapa? 5.000 rupiah kan. Sekarang berarti 20%-nya 10.000 rupiah gitu kan ya, sisanya kan berarti 35.000 guys. Jadi saya cuma bisa ngerokok sekali sama ngopi sekali dong. Anjay, sisanya rokok ecer cuy. Itu yang paling ekstrim ya, paling gambaran paling ekstrim gitu kan. Yang jelas usahakan itu ada ada apa ya, dari podcast ini teman-teman bisa dapat pemahaman bahwa jangan hanya berinvestasi, tapi juga jangan hanya mendukung sektor UMKM, tapi kalian tidak membeli tidak mendukung produk-produk mereka, tidak membeli dagangan-dagangan mereka, atau tidak membantu mereka ketika akhir bulan itu kok sepi banget, tidak ada tidak ada orderan gitu kan. Oh jangan-jangan memang teman-teman lagi kredit beli rumah gitu kan. Ya nggak masalah, pokoknya jangan sampai kalian koleksi rumah sampai 5 atau 4 gitu ya. Atau 3 gitu kan. Ya beli satu cadangan satu lagi gitu kan. Itu terserah lah. Pokoknya jangan banyak-banyak cuy. Ya, usahakan itu kalian segera dalam kondisi ekonomi yang mapan, yang berada di kelas 1 dan 2. Kalau kalian sudah cukup merasa mapan, ekonomi kalian sudah cukup merasa mapan, tabungan pendidikan anak sudah dipersiapkan semua, segera lakukan segera kembali ya, segera bergerak kembali ekonomi kalian, direfleksikan ya. Refleksikan lagi cuy. Refleksikan kemakmuran kalian untuk sektor-sektor ekonomi yang non formal ini, untuk ekonomi yang mikro ini. Mungkin ada warung-warung yang hampir kolaps gitu kan, segera datangi. Iya gitu aja sih saran dari saya ya, kalau bisa jangan semuanya kalian investasikan gitu, jangan semuanya kalian tabung gitu, tapi harus ada yang kembali ke
efeknya ke masyarakat gitu ya, masyarakat yang berada di kelas di bawah kalian gitu. Kalau itu nggak ada, kalau itu tidak terjadi, ya ekonomi itu akan terhenti gitu. Itu akan menjadi apa ya? Ya pasti akan krisis gitu. Karena emang yang di atas enggan untuk memutarkan uangnya ke bawah gitu. Jadi uang itu hanya berputar di atas aja, di atas dan menengah gitu. Terus yang paling bawah ini uang nggak muter guys. Jadi uangnya itu cuma muter di kelas yang 1 dan kelas 2. Kelas 3-nya ya berhenti. Ya mampus, apalagi kelas 3-nya ini orangnya banyak banget gitu. Jelas mampus nih. Dan itu gampang dijadikan bahan untuk memprovokasi ya, untuk melakukan revolusi. Itu gampang banget. Kalau misalkan kelas 1 dan kelas 2 itu tidak memiliki pemahaman yang benar-benar mendetail, yang benar-benar merasuk, kesadaran yang benar-benar dibangun oleh presiden kita, itu bisa bahaya banget, bisa menjadikan itu sebagai terjadi kecemburuan sosial, terjadi kesenjangan sosial, terjadi ketidakadilan yang merajalela ya kan, bisa bahaya banget kan. Jadi itu tips dari saya, jangan cuma sekedar dengerin tips dari motivator-motivator yang sudah mapan, jangan dengerin dari tips dari kisah orang-orang yang sukses sementara mereka menutup mata dengan keadaan yang ada di bawah gitu kan. Jadi harus tetap realis, tetap sadar bahwa ekonomi yang kalian himpun itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kalian harus berbagi juga. Ya mungkin itu diingatkan oleh Tuhan bahwa sebagian dari rezeki kita itu ada milik orang lain juga di sana. Jadi sebagian rezeki yang kita himpun itu ada hak-hak orang lain yang ada di sana. Dan salah satu wujud dari firman Tuhan ini itu terwujud di dalam undang-undang di dalam Republik kita. Jadi semoga jadi ngopi kali ini saya cuma ingin mengupas tuntas tentang filosofis badut dan kenapa kita perlu mengatur manajemen keuangan kita dengan lebih bijak. Kita memasukkan poin-poin yang secara selama ini tidak kita sadari. Share teman-teman sadar ada poin-poin kita perlu memanjatkan ya sosial dari teman-teman yang lain yang tidak masuk dalam ekonomi formal gitu kan. Ya supaya semuanya juga terangkat gitu. Jadi kapital itu tidak hanya berputar di atas tapi juga akhirnya berputar secara harmoni, secara runut dari atas ke bawah gitu. Jadi hutangnya negara ini berhutang itu tidak hanya uang itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang di atas tapi akan berputar uang itu, hutang-hutang yang dipompa itu akhirnya akan mengalir sampai ke bawah gitu, sampai tersentuh ke akar gitu. Ya gitu aja sih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya jangan lupa untuk menunggu jeda ngopi yang ke-11. Nanti saya akan bahas kupas tuntas tentang fenomena ya. Dulu kita itu cuma memproduksi gula, ya cuma gula aja, produksi satu komoditi guys ya, cuma gula, tapi itu bisa membuat sejahtera negeri Belanda jauh di seberang sana. Tapi sekarang ini komoditi kita ini sudah sangat banyak ragamnya ya, mulai dari emas, palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan-ikanan, banyak banget komoditi kita ya, tidak hanya minyak. Dan ada juga fenomena di mana Arab Saudi, negara-negara Arab lah istilahnya, mereka bisa makmur hanya dengan komoditi minyaknya saja gitu. Dengan minyak bumi saja mereka sudah makmur. Dan herannya di negeri ini kita ini komoditinya udah banyak banget, tapi kenapa rakyatnya tidak makmur seperti di Belanda atau di Arab Saudi? Ada apa gitu kan? Ya ini ntar kita kupas tuntas ya di jeda ngopi yang ke-11.
Di situ saya akan mengupas tuntas tentang pentingnya kita menghitung lebih detail dari setiap aset nasional yang dimiliki oleh negara. Jadi itu penting banget. Jadi bukan bukan lagi jadi kita ini apa ya, arah ekonomi kita itu tidak berporos dengan satu komoditi ya, tapi dari banyak komoditi, dan semuanya ini akan berpikir lebih kritis ya. Gimana cara memaksimalkan setiap aset nasional yang kita miliki. Soalnya aneh guys, ini asetnya banyak banget tapi yang makmur cuma ya itu aja. Yang punya tanah berhektar-hektar malah jenderal-jenderalnya. Ini sungguh sangat aneh banget gitu kan. Yaudah, kita akan bahas ini di Ngopi yang 11. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.